Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Kita harus selalu baik. Tetap semangat. Masih semangat. Nah, untuk hari ini kita memasuki pertengahan semester 1 kelas 5. Karena kita sudah memasuki kelas 5, kalian harus lebih paham tentang kata tertib, terus lebih baik dari kelas 5. Coba itu bagian kalau dikupas. Hari ini pelajarannya apa? Seni dan coding. Siapa yang tahu tentang coding atau KA? Kalau pelajaran kecerdasan artifisial. Berarti belum ada yang tahu ya? Untuk yang pertama kita akan belajar coding. Kalian akan mengambilkan materi tentang coding ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya cek dulu ya. Sampai dengan soal ini. Aktif Zikri. Absen berapa? Hah? 10. Absen 10 Aktif Zikri. Adiknya Noval ada? Apa Maulana? Ahmad Syafiq? Airan? Abdan? Al-Khalidi Zulfi? Al-Khalidi Hadis? Albino? Di sini kalian perhatikan tentang materi coding dan kata yang Pak Guru tampilkan di depan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di situ ada apa? Materinya apa? Materinya apa? Berpikir komputasi benar. Apa itu berpikir komputasional? Coba kita baca.
Apa saja yang harus kita lakukan, disiapkan untuk kegiatan itu ya. Nah, capaian yang harus kita tempuh yaitu peserta didik. Nah, kalian harus mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menyelesaikan permasalahan secara sistematis, serta memberikan instruksi logis terstruktur menggunakan sebulan kosakata atau simbol. Tujuan pembelajaran peserta didik atau kalian harus mengerti tentang berpikir komputasional, menjelaskan konsep dekomposisi. Peserta didik menerapkan strategi komposisi dalam memecahkan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Yang madangnya masuk ke sana, coba ada perhatikan dulu ya. Nah, untuk agar kalian paham, coba kalian cermati atau pahami tentang video yang depan. Apa itu computational thinking? Coba. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking? Berpikir komputasional. Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tugas pendidik, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak di masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jempol dari rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jempolan-jempolan itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota,
Tentunya kamu mengalami banyak hal dan mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia merupakan dasar berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.debras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Kayak tadi berpikir komputasional itu terakhir itu ada soal, misalkan satu bus itu ada siswa dari sekolah itu sedang studi tour. Yang pertama akan pergi ke restoran, terus yang kedua akan pergi ke apa tadi, hotel, terus yang ketiga akan ke museum. Nah, untuk tempat tas atau bagasi mana yang ditata itu yang terakhir? Kira-kira yang mana? Museum. Kenapa museum? Karena tujuannya yang ya, betul. Nah, seperti itu contoh dari berpikir komputasional. Ya. Komputasional tidak harus memakai alat komputer. Perhatikan tadi apa itu berpikir komputasional. Tadi setelah kalian melihat video, paling tidak kalian sudah paham bagaimana cara berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah. Dalam ilmu komputer, proses ini dilakukan menulis atau coding pemrograman. Nah, berpikir komputer tidak hanya tentang menggunakan komputer, tapi mengembangkan pola pikir. Nah, kamu mengembangkan pola pikir, misalkan kayak tadi, kalau Pak supir itu menata kopernya, tapi yang di belakang sendiri atau nanti ditata untuk siswa yang tujuannya terakhir. Kenapa? Karena kan tempat keluar atau pintunya kan satu, pasti yang keluar duluan yang ke mana tadi? Ke restoran. Jadi
Nanti yang restoran bagasinya atau tasnya ditaruh di paling depan. Terus kedua tadi apa? Setelah restoran ke hotel. Nah, ke hotel nanti ditaruh di bagian nomor 2. Terus yang terakhir apa? Museum ya. Nah seperti itu berpikir komputasional. Kalau kita nggak berpikir komputasional, maka misalkan kita taruh bagasi atau tas, kita akan beratur. Pasti waktu mau menurunkan anak yang pergi ke restoran dulu kan bingung. Letaknya tasnya di mana? Jangan-jangan ada di belakang. Pasti akan dibongkar lagi, dimasukkan lagi. Nanti akan pekerjaannya akan malah apa sulit. Nah, gitu ya. Jadi kita berpikir komputasional itu berpikir praktis, berpikir cerdas, berpikir efisien. Ya. Lanjut. Pentingnya berpikir komputasional. Nah, ini manfaatnya menyelesaikan masalah ya dengan lebih mudah, membuat keputusan yang baik. Nah, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Nah, seperti contoh tadi, strukturnya gimana? Strukturnya mengelompokkan tas yang lebih dahulu, dimasukkan tas yang lebih jauh, terus yang kedua, terus yang pertama. Kenapa? Kalau keluar biar enak, karena pintunya ada satu. Kalau kamu letakkan yang dekat dulu, yang paling jauh, pasti mau dikeluarkan semua, ya loh. Terus dikasihkan tasnya ya ke restoran. Artinya yang jauh dimasukkan lagi, kan lebih besar ya. Membantu menghemat waktu, efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi. Membantu mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Ya. Nah, seperti yang ada di video tadi, ada berpikir komputasional, ada 4 landasan. Dengarkan, 4 landasan. Nanti untuk tugas kelompok itu yang saya tugaskan, nanti kalian membuat contoh berpikir komputasional dengan landasan dekomposisi atau pemecahan masalah, atau masalah berbasis kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Nah, itu ada 4. Satu, dekomposisi, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang kecil. Contoh, agenda pesta ulang tahun yang membutuhkan berbagai persiapan, ya, seperti itu. Terus kedua, abstraksi atau abstraction, mencari informasi yang tidak relevan dan mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kartu berisi definisi benda atau tempat tanpa menyebut namanya. Ya. Terus pattern recognition, pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam bagian permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Nah, contoh kartu bergambar, papan tulis, pola angka, dan lain-lain. Yang terakhir apa? Yang terakhir, berpikir algoritmik atau algoritmik thinking, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh, buku resep, instruksi acak, dan lain-lain ya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kita akan fokus ke submateri tentang decomposition atau komposisi atau pemecahan masalah. Apa itu? Proses apa? Memecahkan suatu masalah yang besar menjadi kompleks. Nah, dalam dunia pemrograman, teknologi digunakan untuk berbagai program besar atau program kecil. Gitu ya. Langkah-langkah. Nah, mengidentifikasi, memisahkan fokus dan dengan setiap bagian, gabungan solusi ya.
Nanti kalau dekomposisi ini kan misalkan ada suatu masalah, misalkan ada masalah kerja bakti di kampung. Nah, bagiannya apa saja? Yang pertama apa? Kita dari rumah membawa apa? Bawa cangkul, bawa apa? Sabit atau membawa sapu korek. Terus kedua apa? Membersihkan rumput yang ada di seberang jalan, selokan, sampah ya. Terus membantu warga lain yang ada di sekitar. Nah, itu ya. Ciri-ciri dekomposisi yang baik, masalah dapat dipecahkan menjadi bagian logis terstruktur. Terus setiap bagian bisa diberikan secara terpisah. Bahkan dalam solusi bisa disebut solusi akhir ya. Nah, dekomposisi itu ada satu masalah, terus pemecahannya dibagi per setiap bagian. Contoh, ada suatu masalah atau permasalahan. Itu apa? Masalahnya apa? Menyiapkan sarapan. Yang pertama apa? Mengambil alat. Terus kedua, yang ketiga, terus apa? Terus bisa. Kalau ini sudah mewakili tentang contoh komputasi yang berbasis composition atau dekomposisi ya, pemecahan masalah. Sebenarnya ada bagian sendiri yang disajikan. Cara menyajikannya gimana? Kalau kita lebih perinci. Setelah dipanggang, ya, terus tadi apa? Telur dan menteganya kan belum disebutkan bagaimana cara memasaknya. Setelah digoreng, terus apa? Ditaruh di tengah-tengah antara roti ya. Dikasih mentega dulu, terus dikasih telur, terus ditambahi roti. Siapa yang pernah membuat roti bakar? Siapa yang pernah membuat pisang goreng? Siapa yang pernah memasak mie goreng? Siapa yang pernah memasak nasi goreng? Pasti ada cara-caranya ya, langkah-langkahnya loh. Nah, nanti tugas kalian ya memilih salah satu kegiatan atau masalah, terus bagiannya dibuat seperti itu. Nah, kamu diskusikan satu kelompok, ya nanti terus setelah diskusi terus ada selesai kalian buat, nanti perwakilan satu anak ke depan membacakan atau presentasi apa yang kalian musyawarahkan ya kelompoknya. Terus contoh lagi. Nah, dekomposisi bukan hanya membuat masakan, membuat sesuatu. Ini apa ini contohnya? Menghias uang ke pertama apa? Bersih, terus buat dekorasi, terus selanjutnya nah, menyusun kursi atau meja. Jadi permasalahannya ada apa? Menghias ke tata caranya gimana? Bagian-bagiannya apa? Kursi buat menyusun kursi sampai meja. Baik, ini saya bagi setiap kelompok satu RKPD atau tugas. Nanti yang menulis satu, yang lainnya berpikir apa yang mau dibuat masalah. Ayo coba kalian musyawarah teman-temannya. Ayo apa yang mau dibahas? Ayo. Yang bagian nulis nanti nulisnya agak besar ya. Ayo.
sing kelompok besar. Ayo, siapa sing lebih rapi? Bisa, ambil saja. Contohnya dari sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis kelompok berapa? Pakai pensil supaya yang besar. Baik, kami tulis kegiatannya apa? Nah, tulis kelompok ini. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ini kalian membiasakan. Nanti diskusikan apa langkah-langkahnya ya, posisinya. Saya kasih waktu 10 menit. Ya. Ya, tinggal 3 menit, kurang 3 menit ya. Kira bunganya setiap hari tuh. Sampai siang sore, pagi sore. Ya, oke, siapa yang sudah selesai boleh presentasikan ke depan. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 6 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Oke, ayo coba. Salah satu bisa maju presentasikan. Gunakan yang lain. Gunakan alat dan pisang.